Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa keras, tolong bikin doa kan? Baik. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa mulai. Sebelum itu Bapak akan ambil hasil dulu. Coba anak-anak sekalian lihat kiri dan kanan. Siapa teman yang tidak hadir hari ini? Pani. Siapa lagi? Faisal, Pak. Faisal. Ya, ya. AA, Pak. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari berdiri dulu semua. Ayo berdiri semua anak-anak. Kita akan menyanyi bersama. Baik, Pak. Yang lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, siapa yang tadi pagi membantu orang tuanya di rumah? Bagus. Siapa lagi? Anak-anak, kalau bermain sama kakak atau adik tanpa bertengkar, apa itu termasuk hidup rukun? Hidup rukun membuat keluarga menjadi nyaman dan Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Sebelum mulai karena itu anak-anak bapak sebelum belajar kita akan belajar tentang anak-anak bapak mampu mengetahui dituntut mampu menyebutkan simbol sila Pancasila. Yang kedua menentukan pasangan simbol dan bunyi sila. Menentukan ungkapan ajakan dan perintah. Yang keempat menggunakan ungkapan santun. Yang kelima mempraktekkan gerakan lokomotor berjalan dan berlari. Yang keenam menunjukkan sikap hidup rukun di rumah. Nah, apakah sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini burung Garuda. Di dada Garuda ada berapa simbol, anak-anak? Ya, betul. Apa simbol yang pertama, anak-anak? Yang pertama adalah anak-anak yang bintang, yang di tengah-tengah. Bintang. Apa
keluarga hidup rukun di rumah, mengharapkan hidup rukun di rumah, keluarga akan hidup damai. Ya ada mimpin mau utang saja Pak. Gak ada dong. Begaluk-galuk dia Pak. Nah jika kita ingin mengajak keluarga hidup rukun, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah kalau kita mengajak adik kita membersihkan rumah bersama, bagaimana cara kita mengajaknya? Ada yang tahu? Sekarang kita akan membaca bacaan hidup rukun di rumah. Itu Bapak butuh seorang siswa yang mau membacakan ke depan. Ayo, dipersilakan maju untuk membacakan bacaan ini. Keluarga Andi hidup rukun. Andi tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Setiap hari mereka hidup rukun. Pada hari Minggu, ibu mengajak Andi membersihkan rumah. Ayo Andi, kita bersihkan rumah bersama, kata ibu. Andi segera membantu ibu. Ya. Ajakan. Nah, kalau kalimat tolong rapikan rumah itu termasuk kalimat apa ya, Nada? Nah, kalimat ungkapan ajakan adalah kalimat kalimat ajakan adalah Kalimat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, Kak. ya betul, kalimat yang untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat untuk menyuruh orang melakukan sesuatu. Nah, itu adalah contoh ungkapan ajakan. Yang contohnya, ayo kita membersihkan rumah bersama. Yang kedua, memberi mainan, mari bermain dengan rukun. Yang ketiga, yuk belajar bersama. Nah, contoh ungkapan perintah apa, Nana? Tolong rapikan mainanmu. Nah, kedua, Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, betul. Tutuplah pintu setelah masuk. nah, sekarang Bapak akan menunjuk dua orang, Rehan dan Iqbal maju ke depan. Kita akan bermain peran. Oke, jadi tepuk tangan kepada Iqbal dan Rehan. Kita menunjuk kembali. Iqbal dan Rehan akan melakukan kalimat yang santun. Nah, kalau kita bermain belajar bersama, tentu kita akan bisa juga bermain bersama. Kalau kita bermain, biasanya tubuh kita akan bergerak. Gerakan apa saja yang kita lakukan? Gerakan bebas. Berlari dan berjalan. Nah, Berhasil Pak. berlari dan berjalan itu adalah gerakan lokomotor. Lokomotor adalah, ada yang tahu? Enggak Pak. Ya, ya betul. Oke. Nah, gerakan lokomotor adalah gerakan yang membuat tubuh kita berpindah tempat.
Contoh gerakan lokomotor adalah yang pertama berjalan. Apalagi anak-anak? Berjalan. Apalagi? Melompat. Melompat. Bercingkrak. Kayak Pak. Nah, yang itu. Kayak. Nah, kita Bapak akan memutarkan video, tolong diperhatikan ya anak. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar gerak lokomotor bersama. Gerak lokomotor adalah Nah, tadi itu kan gerakan lokomotor kan? Ya. berjalan adalah gerak lokomotor paling dasar yang sering kita lakukan. Berlatih termasuk gerak lokomotor memberikan kecepatan. Meloncat dilakukan dengan satu kaki untuk bergeser ke tempat lain. Melompat menggunakan dua kaki untuk berpindah tempat. Lari kecil adalah gerak lokomotor dengan ringan dan santai. Yuk, adakan gerakan gerak lokomotor agar sehat dan kuat. Nah, ayo anak-anak kita berdiri semuanya. Ayo, ayo. Berdiri semuanya, ayo, ayo. Berdiri di sini, ayo semuanya harus berdiri. Ikutin gerakan Bapak ya. 1, 2, 3. Lokomotor, lokomotor berpindah tempat. Lokomotor, lokomotor berpindah tempat. Berlari, berjalan, itu lokomotor. Melompat, berenang, itu lokomotor. Nah, untuk mengetahui perkembangan anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan memberikan LKPD. Sebelum itu Bapak akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, Pak. Ya. Ini kelompok 5. 30. Nomor Kelompok 5. Nah, waktu pengerjaan LKPD, Bapak kasih waktu 5 menit. Tolong dibaca petunjuk yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya sama Bapak. Oke, Pak, oke. Oke, silakan kerjakan. Sudah, Pak. Ada kesulitan, jangan lupa isi nama ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ada yang tidak dipahami, anak-anak. Sudah, Pak. Sudah. Jangan lupa isi nama, kelas, tanggal. Nah, waktunya sudah habis ya. Oh, sekarang ada penampilan kelompok yang mau tampil, silakan. Ada. Dede, Pak. Kelompok 3 yang maju ke depan. Sudah. Tuhan yang Maha Esa, rantai, dan manusianya adil beradab, pohon beringin, persatuan Indonesia, banteng, kreatif dipimpin oleh Jumat kebijaksanaan dan persatuan perwakilan. Yang kelima itu kapas dan padi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk tangan teman-teman. Nah, tadi kita belajar apa saja tadi anak-anak? Hidup rukun. Ya, apalagi
harus diterapkan di rumah. Yang ketiga, ungkapan ajakan digunakan untuk mengajak seseorang. Yang keempat, ungkapan perintah digunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, berjalan dan berlari termasuk gerakan lokomotor yang bermanfaat. Nah, anak-anak Bapak harap pembelajaran hari ini bisa diterapkan di rumah ya. Ya, Bapak. Bapak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas semangat belajarnya hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bapak. Terima. Ya.